Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bima 'allamtana warzuqna amalan bihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimahni wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan belajar bersama tafsir juz amma, tafsir juz ke-30, dan panduan kita adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan bacakan dan akan kita jelaskan. Adapun pada kesempatan kali ini insyaallah di surat An-Naba, surat yang ke-78. Ia adalah surat yang tergolong Makkiyah, diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. An-Naba sendiri artinya adalah berita besar. Disebut juga dengan surat Amma Yatasaalun, ya. Kemudian para ulama juga mengartikan An-Naba ini pertama dengan Al-Quran. An-Naba artinya adalah Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran. Kemudian juga ada yang mengatakan An-Naba di sini adalah Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Dan juga ada yang mengartikan An-Naba di sini adalah An-Nubuwah atau Ar-Risalah, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun rajihnya insyaallah yang kuat adalah An-Naba di sini artinya adalah Yaumul Qiyamah, hari kiamat, sebagaimana pendapat Ibnu Jarir Al-Tabari, kemudian Ibnu Katsir, Syekh As-Syaukani juga, ya, Imam Syaukani, Al-Baghawi juga. Nah, sebelum kita lanjut mungkin saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata
wa jannatin alfafa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya. Yani amma yatasaalu haula'il mukadzibuna bil Qur'an wa ghairih. Maksudnya adalah mereka saling bertanya, orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan mendustakan hari kiamat. Thumma ajaballahu ta'ala an hadha su'al. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab atas pertanyaan orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan mendustakan hari kiamat. Faqal, Allah berfirman, anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang besar, berita yang dahsyat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana mereka saling berselisih di dalamnya. Wa hadzan naba'u huwa ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal bayinat wal huda. Dan adapun berita ini yaitu berita yang besar ini adalah maksudnya hari kiamat. Dia adalah sudah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama ma jaa bihi minal akhbar anil yaumil akhir wal ba'ats wal jaza. Dan begitu juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berita-berita, kabar-kabar disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Wa qad ikhtalafan nasu fi 'adan naba, dan manusia berbeda-beda penerimaannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar tentang hari kiamat. Alladzi jaa bi Nabi sallallahu alaihi wasallam faminhum man amana bihi wa sadaqa. Di antara manusia ada yang membenarkan, ada yang beriman terhadap apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berita besar, maksudnya adalah hari kiamat. Inilah orang-orang yang beriman. Wa minhum man kafara bihi wa kadzaba. Dan sebagian mereka ada yang mengingkarinya dan yang mendustakannya. Itulah orang-orang kafir. Wa minhum man syakka fihi wa taraddada. Antara keduanya ada golongan yang ragu dan taraddada, tidak yakin, meragukan, tidak beriman langsung, tidak menolak langsung. Nah, ini nih golongan yang ketiga adalah mereka yang ragu-ragu. Fabayanallahu ta'ala an haula'il ladzina kadzdzabu sayalamuna ma kadzdzabu bi ilmal yaqin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada orang-orang yang meragukan hari kiamat dan menolak, mendustakan hari kiamat, sungguh mereka akan mengetahui apa yang dikabarkan Nabi itu benar-benar adanya dengan pengetahuan yang yakin. Mereka akan menyaksikannya. Wa dzalika idza ra'u yaumal qiyamah. Dan ketika itu orang-orang kafir, orang-orang yang meragukan, orang-orang yang menolak akan berita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyesal. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari datangnya penjelasan itu,
kebenaran itu hari kiamat, yaqulul ladzina nasuhu min qablu, berkatalah orang-orang yang melupakan hari kiamat itu sebelumnya, qad ja'at rusulu rabbina bil haq, sungguh telah datang kepada kami rasul kami dengan hak, dengan benar. Nanti mereka akan menyesal, bahkan mereka berkata, ternyata apa yang disampaikan Nabi SAW itu adalah hak, benar adanya. Menyesallah mereka, namun penyesalan yang sia-sia, penyesalan yang tiada artinya. Dalam surat Al-A'raf ayat 53. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, kalla saya'lamun, masih surat An-Naba. Tsumma kalla saya'lamun, jangan begitu, atau sekali-kali tidak, jangan begitu atau sekali-kali tidak demikian, gitu. Saya'lamun, kamu bakal akan mengetahui kebenarannya. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian tidaklah begitu. Saya'lamun, mereka akan mengetahui kebenaran yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Naba'ul Azim. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengulang sebagai taukid, wal jumlatu tsaniyah taukidun lil ula. Adapun jumlah yang kedua, tsumma kalla saya'lamun, adalah taukid penguat lil ula, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla saya'lamun, kemudian taukid tsumma kalla saya'lamun, taukid dari sisi makna, bukan taukid dari sisi ilmu nahwu. Ini salah satu mukjizat Al-Qur'an. Baik. Wal murad bi'ilmi alladhi tawa'adahu Allah bihi huwa ilmul yakin alladhi yushahidunahu ala hasbi ma akhbaru bihi. Dan maksud ilmu yakin di sini adalah orang-orang yang mengingkari akan berita yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu hari kiamat. Mereka benar-benar akan melihat, menyaksikan dengan ilmu yakin apa yang disampaikan Nabi itu adalah benar. Mereka menyesal, mereka akhirnya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tsumma bayana Allah Ta'ala ni'amahu ala ibadihi liqarrira hadhihi ni'am falyazimuhum syukraha. Setelah Allah Subhanahu wa taala dari ayat 1 sampai ayat 5 berfirman tentang hari kiamat. Dan kalau berbicara hari kiamat, maka di dalamnya ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, ada padang mahsyar, ada alam kubur, itu sudah sepaket dengan hari kiamat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-6 tadi berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang penolakan orang-orang kafir, tentang keraguan-raguan sebagian orang, dan tentang berimannya orang-orang yang beriman tentang datangnya hari kiamat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang kafir ini, hadirin, bertanya-tanya itu bukan bertanya ingin mencari kebenaran. Amayat asa'alun anin nabil azim itu istihza ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Mereka itu mencibir Nabi, merendahkan Nabi. Bertanya-tanya bukan untuk mencari kebenaran, tapi bertanya-tanya dengan niatan untuk mencibir, merendahkan, menghinakan Nabi, dan tidak mempercayai apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah udah runutkan tadi, mereka akan menerima balasannya, dan mereka akan menyadari apa yang mereka katakan itu adalah salah, sehingga mereka akan menyesal, dan mereka berkata, bahwa ada Nabi yang datang kepada kami, Rasul yang datang kepada kami membawa suatu berita yang hak, tapi itu sudah telat, sudah terlambat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya berfirman, alam naj'alil arda mihada. Apakah
kamu tidak memperhatikan bagaimana kami menciptakan bumi, menghamparkan bumi. Ya, kami menghamparkan bumi. Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada hambanya. Setelah hari kiamat, kemudian Allah, paragraf berikutnya Allah menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Supaya apa tadi? Supaya berpikir, merenung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mi'ada. Allah menciptakan bumi yang terhampar. Ai ja'alallahu al-arda mahadan mumahhidatan lil khalqi. Jelasnya adalah Allah menciptakan bumi ini terhampar, nyaman, ya. Tidak rendah, tidak tinggi, kita berjalan tidak sempoyongan, enaklah. Ya. Lil khalqi, untuk makhluk-makhluknya. Ya. Diciptakan terhampar, nyaman, tenang. Laisat bisulbatil lati la yastati'una harathaha walal masyi 'alaiha illa bisu'ubah. Tidaklah Allah ciptakan bumi ini sebaliknya, dengan susah, ya, dengan tinggi, sehingga kita tidak bisa berjalan di atas bumi dengan tenang, ya. Kita tidak bisa hidup di muka bumi ini dengan nyaman, melainkan sebaliknya, ya. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang Allah ciptakan dengan begitu indah, ya, begitu nyaman, semuanya ada untuk manusia. Taib, hewan-hewan, ternak, tumbuhan, makanan, lengkaplah semua. Tinggal kita bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sekutu-sekutu. 6. Walaisat billaina rakhawatil lati la yantafi'una biha wa la yastaqiruna 'alaiha walakinnaha mumahhidatan lahum ala hasbi ma masalihihim wa ala hasbi ma yantafi'una bihi. Jadi menciptakan bumi ini, ya, tidak keras, tidak tinggi, tidak rendah, tidak terlalu lembut lembek sehingga menyulitkan manusia. Itulah makna atau maksud terhampar. Ya, nyaman, enak, tenang, ya, bisa ditinggali oleh manusia. Ya, pada dasarnya bumi itu begitu. 6. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai fasak bumi, paku bumi. Ay ja'alallahu ta'ala autadan lil ardi bimanzilatil watdi lil khaymati haitsu yuthabbituha fatabatat bihi. Gunung-gunung sebagai pasak bumi, ya. Jelasnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung ini paku-paku bumi sehingga dia tidak mudah goncang. Kalaupun gempa-gempa kan enggak semuanya gempa. Misalnya di Jepang gempa, enggak semuanya sedunia gempa, enggak. Gerakan-gerakan kecil saja. Maka untuk menenangkan bumi, Allah Subhanahu wa taala, ya, semacam memberikan gambaran di sini, tafsir ini adalah khaymah, kemah. Kalau kita mendirikan kemah, pasti kita membuat pasaknya, membuat pakunya, baik itu terbuat dari besi pakunya ataupun terbuat dari kayu. Fungsinya adalah agar kuat ditempa angin, tidak terbang itu kemah itu, ya. Kurang lebih begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung sebagai pasak bumi, ya. Wa hiya aidan thabitatun kama qala Allah taala, ya. Dan dengan demikian bumi itu teguh, ya, tegap, tegak. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha, dan dijadikan di dalam bumi rawasiya,
gunung-gunung, min fawqiha di atasnya, di atas bumi, wa baraka fiha dan di dalamnya ada keberkahan, ya, di dalam gunung ada keberkahan, ada manfaat-manfaat bagi manusia. Wa hadhil autad qala al ulama al ard, ya. Dan maksud al autad pasak paku di sini adalah kata ulama untuk bumi kita. Ini adalah ya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat selanjutnya Allah berfirman, dan kami menciptakan di antara kalian manusia atau makhluk azwaja berpasang-pasangan. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, diciptakan kita berpasang-pasangan agar sakinah mawaddah warahmah, agar kita teduh, agar kita tenang, agar kita bahagia, ya. Sengaja Allah ciptakan, ya. Baik itu manusia dengan ada jenis laki-laki gitu ya, jenis perempuan, baik itu makhluk yang lain. Walaupun makhluk yang lain selain manusia, hewan ya, ada juga yang memang tetap berpasang-pasangan. Tapi ada, mohon maaf, sebagian hewan itu ya dia laki-laki dengan laki-laki jenisnya gitu, itu hewan ya. Tapi maksudnya adalah pasangan, nggak harus pasangan tuh. Ya pasangan itu untuk hewan-hewan. Ya. Ada pasangannya, manusia juga ada pasangannya. Pasangannya manusia laki-laki dengan perempuan. Ayam aja betina dengan jantan gitu kurang lebih ya. Ya. Iya, jin kan sama seperti manusia. Ya. Kata Nabi SAW, jin itu seperti kita. Artinya hidup seperti kita. Ada yang kafir, ada yang muslim. Sebagaimana dalam surat Al-Jin gitu kan. Dia pun menikah, punya anak gitu. Tapi cuma termasuk goib kan, nggak bisa kita. Baik. Ay asnafan min baina dzakar wa untha wa saghir wa kabir wa aswad wa ahmar wa syaqiyun wa sa'idun ila ghairi dzalika mimma yakhtalifun nasa fihi. Jelasnya adalah berkelompok-kelompok, berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kecil, ada besar, ada hitam, ada merah, ada putih, ada bahagia, ada susah, gitu kan? Ila ghairi dzalika mimma yakhtalifun nasa fihi, ya. Dan lain-lain dari contoh-contoh manusia yang berbeda-beda. Ya begitulah Allah ciptakan dengan keanekaragaman. Maha suci Allah, ya, Masya Allah. Mata saja ada yang biru, ada yang kuning, ada yang, wah, Masya Allah, luar biasa. Ya, mangga saja ada mangga bulat, ada mangga, wah, luar biasa. Anggur aja ada anggur merah, ada anggur yang hijau gitu ya. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada orang-orang kafir yang mengingkari hari kiamat, mengingkari hari kebangkitan. Mereka berpikir begini, masa sih dibangkitkan, kita sudah mati, sudah jadi mayat, sudah tulang belulang, sudah jadi tanah, masa dibangkitkan. Allah menjawabnya dengan memberikan gambaran penciptaan langit, bumi yang begitu luas, yang begitu hebat. Seolah-olah Allah ingin membantah hujah mereka. Jangankan membangunkan kamu yang sudah menjadi tanah, tulang belulang, kami, ya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit yang lebih besar, bumi yang lebih besar, gunung-gunung, mampu. Apalagi cuma membangunkan kamu yang tulang belulang yang kecil begitu, ya kan? Menciptakan hewan beraneka ragam, gunung-gunung, lautan, Allah mampu. Bumi, langit 7 lapis, ya kan? Yang tinggi tidak ada tiang. Apalagi cuma membangunkan manusia yang kecil, yang sisa tulang belulang. Lebih mampu lagi Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan itu. Itu adalah sanggahan bagi orang-orang kafir. 6. Wa ja'alna
naumakum subata. Ya, tadi di atas wa khalaqnakum azwaja pasangan. Ya, manusia itu pasangannya laki sama perempuan. Kalau pasangannya tidak laki-laki sama perempuan, itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu subata sebagai istirahat, rehat. Ai qati'an lil ta'bi. Jelasnya adalah pemutus rasa capek. Jadi tidur itu, istirahat itu, ya, naum, tidur itu adalah qati'an lit ta'bi. Ya kalau kita capek kan otomatis tidur. Bahkan orang kalau kecapean kadang-kadang tidur nggak sengaja. Seorang penuntut ilmu mungkin kecapean menghafal Quran, belajar dan lain sebagainya. Kadang-kadang saking capeknya tidur di atas meja. Ya. Seorang yang kerja keras tak terasa tidur. Setelah tidur bangun segar. Begitulah Allah memberikan kenikmatan kepada kita dalam bentuk tidur. Makanya disunahkan bangun tidur tuh baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Karena beribu-ribu orang pengen tidur nyenyak, makan obat, datang ke dokter, ya kan, konsultasi. Allahu Akbar. Kalau orang beriman, Masya Allah, nikmat. Wudhu dulu, baca Quran, biar ngantuk. Nikmat luar biasa. Ada sebagian orang, Allah angkat nikmat tidur, nggak bisa tidur. Ya. Dan kalau ada orang merubah sunatullah ini, yang tadinya tidur dipakai rehat, ya, malam dipakai tidur, siang dipakai bekerja, dirubah gitu. Ya, malam misalnya keluyuran, paginya atau siangnya tidur, pasti dia tidak sehat dan tidak bugar dan ada penyakit yang akan datang kepadanya. Nah, wa ja'alna naumakum subata, dan Allah jadikan tidur itu sebagai rehat. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadli. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, manamukum, tidur kalian, bilaili, di malam hari, wan nahar wabtigha'ukum min fadlih, tidur malam, ada juga tidur siang, tapi sedikit saja tidur siang. Wabtigha'ukum, dan kalian mencari karunia, min fadlihi, ya, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bekerja, mencari rezeki. Cari rezeki di siang hari. Maka kita hendaklah harus pandai-pandai mengelola waktu. Kapan kita istirahat, Allah sudah jadikan di tidur kita, ya, benar-benar dipergunakan. Siang benar-benar dipergunakan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki yang halal. Berangkatlah, bismillah. Ya, taib. Walaupun tentu ada sebagian kaum muslimin yang mungkin bekerja di malam hari, pada dasarnya ya tidak mengapa. Ya, selama itu mubah, halal, tidak mengapa. Namun tentu lebih bagus lagi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala di sini pun berfirman, wa ja'alna laila libasa, ya. Jadikan malam sebagai selimut yang menutupi. Nah, intinya adalah ya pandai-pandai kita menjaga waktu kita. Wa ja'alna laila libasa, dan menjadikan malam ini sebagai pakaian. Kenapa malam itu disebut pakaian? Kita kan ya seolah-olah kalau di atas ranjang kemudian kita berselimut, maka gelap gulita. Ya. Jadi dunia ini yang tadinya terang benderang kemudian diselimuti oleh pakaian, jadilah apa? Gelap gulita. Ai ja'alallahu hadzal lail 'alal ardi bimanzilatil libas. Jelasnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini untuk bumi seperti pakaian. Ya, kita menggunakan pakaian itu kan menutupi badan kita. Badan kita yang tertutupi oleh pakaian pasti gelap. Ya, kurang lebih Allah memberikan gambaran kepada kita ketika datang malam, maka seperti ghithah penutup, ditutup maka terjadilah gelap. Ka'anal arda talbisuhu wa yakun jilbaban laha, ya, seolah-olah bumi ini menggunakan pakaian, menggunakan jilbab, maka tertutuplah dia. Nah, kita juga bisa
melihat ya bagaimana bumi ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menggunakan pakaian. Kalau dulu kan tidak ada listrik gitu ya. Tidak ada listrik, maka seolah-olah pelan-pelan kayak pakai selimut, kita seolah-olah pakai selimut, tutup, maka jadilah gelap. Dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan terbitnya matahari di pagi hari, maka terjadilah siang. Kemudian terbenamlah matahari, tertutuplah bumi ini, maka terjadilah gelap gulita. Itulah malam. Nah, bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang beriman, semuanya adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah dan meningkatkan kedekatan kita dengan Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan meningkatkan keagungan kita, rasa agung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berpikir, ya tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Berpikirlah terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah, makhluk-makhluknya, ciptaannya, maka kita akan menambah iman kita, menambah rendah hati kita, rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menambah ketinggian maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa Allah. Nah, waja'alna an-nahara ma'asha, dan Allah menciptakan siang hari ma'asha sebagai kehidupan, penghidupan. Ay ma'ashan ya'isun nasu fihi fi talbir rizqi ala hasbi darajatihim wa ala hasbi ahwalihim wa hadha min ni'matillahi ta'ala 'alal ibad. Jelasnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang ini sebagai kehidupan bagi manusia untuk mencari rezeki, karena golibnya, mayoritasnya mencari rezeki adalah di siang hari. Ya, mayoritas manusia mencari rezeki di siang hari. Ya, ala hasbi darajatihim, ya tergantung mereka masing-masing. Ada dagang buah, ada dagang ini, ada karyawan. Pokoknya mencari rezeki di siang hari. 6. Dan semuanya adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ya, Masya Allah. Waja'alnan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan Allah membangun fawqakum di atas kalian sab'an 7 shidada yang kokoh. Maksudnya 7 lapis langit kokoh, tidak jatuh. Mana tiangnya? Ya, 7 lagi. Orang beriman melihat ke atas, ya Allah, langit, ya kan? Indah, ada awannya yang hitam, ada awannya yang putih, ya kan? Kadang-kadang berbentuk kayak senyuman istri kita misalnya. Ya, ada pelanginya, Masya Allah, luar biasa. Ya, dan tidak ada ujungnya, dicari ujungnya, tidak ada tiangnya. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yas samawati sab'i, dia adalah 7 langit. Wa safahallahu taala bisyidad li'annaha qawiyatun kama qala ta'ala, ya. Wa safahallahu taala bisyidad li'annaha qawiyah kama qala ta'ala. Allah menyifati langit yang 7 ini dengan syidad, kokoh, tegap, ya, kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, Ad-Dariyat ayat 47, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un, ya. Dan langit kami membangunnya bi'aidin, dengan kekuasaan, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitulah, ya, maha kuasa Allah, maha perkasa Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Kalau kita lebih teliti lagi dengan ilmu pengetahuan, wah, sudah terperangah lagi, ya kan? Meneliti warna aja udah berjuta-juta warna, itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Meneliti hewan-hewan, ya kan? Dari mana itu penguin mengerti gantian menjaga telurnya, ya. Pertama betina dulu, jantan dulu, ya, jantan dulu, kemudian itu kan sudah disetting seperti itu, gitu kan? Tahu dari mana? Itu kan semuanya adalah karunia dan kekuasaan Allah
Subhanahu wa taala, ya. Baik. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan Allah menciptakan siraja asyams, pelita, maksudnya adalah matahari, wahaja, yang bersinar. Ya ini kalau nggak ada matahari coba nggak enak, ya lebih nggak enak nggak ada matahari daripada nggak ada PLN, ya kan. Kalau nggak ada PLN bisa didatangin, Pak PLN kok kenapa mati terus, kami bayar terus kok mati terus. Kalau matahari, ya kan, Masya Allah, dengan adanya matahari, ya tubuh kita bisa sehat, ya kan. Dengan adanya matahari karunia Allah Subhanahu wa taala, tumbuh-tumbuhan bisa berkembang dengan baik, ya kan. Tanaman bisa berbuah, pohon-pohon bisa berbuah, Masya Allah, ya. Bahkan sekarang ada listrik dengan tenaga surya, itu semua Masya Allah. Bahkan bisa menyalakan api dengan tenaga matahari pun bisa, kan, ya, Masya Allah, luar biasa. Makanya nggak pantas kita tidak bersyukur kepada Allah. Allah sudah maha baik, memberikan segalanya kepada kita, ya kan. Nah, ayo wiqadah, pelita, ya. Dan matahari ini kadang panas, kadang agak dingin, begitu. Itu semuanya Allah ciptakan, sudah disetting untuk kebaikan kita hamba-hambanya. Nah, kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan matahari ini, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ya, matahari pun dengan adanya matahari, ya, wa anzalna, dan Allah turunkan minal mu'sirat, dari awan, ma'an, air, thajjaja, yang lebat. Itu bantuan matahari juga, awan ketemu, ya, dengan ada ilmunya tuh, ilmu biologi gitu, ya, hujan itu pun ada fungsi matahari. Terjadilah apa? Hujan yang lebat. Ketika hujan yang lebat, maka ya alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa, kan? Kemudian banyak tuh, ya, tumbuh-tumbuhan yang bisa kita nikmati, tanaman-tanaman, sayuran, buah-buahan, pohon-pohon berbuah. Wah, alhamdulillah, itu semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Linukhrija bihi wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Linukhrija bihi habau wa nabata, ya, untuk keluar atau muncul habban, biji-bijian, wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia itu tidak bisa lepas dari biji-bijian. Kita makan tiap hari biji-bijian, namanya padi, itu kan biji-bijian, ya. Dan semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah rekayasa, sudah Allah setting, sudah Allah, ya, takdirkan seperti itu untuk dinikmati oleh manusia. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang-rindang, ya, yang lebat, ya. Itu semuanya jadi permata hati kita, sejuk dipandang, enak, wah, tempat berteduh dari panasnya, Masya Allah. Itu semuanya adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paragraf pertama tentang penerimaan orang-orang terhadap berita yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang hari kiamat. Ada yang kafir, ada yang kufur, ada yang mendustakan, ada yang beriman, yaitu orang-orang beriman dan membenarkan, ada yang ragu-ragu, ya, terhadap kebangkitan, terhadap padang mahsyar, hari kiamat. Mereka ragu, Allah bantah dengan penciptaannya yang sangat luar biasa. Dari langit, bumi, gunung, air, awan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ya. Allah saja mampu menciptakan itu semua, ya, apalagi cuma membangkitkan dari kubur manusia yang kecil ini, yang sudah tulang belulang. Itu adalah bantahan Allah kepada hujah-hujah orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan tentang Naba'ul Azim, yaitu hari kiamat. Demikian adanya kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.